Kamu yang nge-follow Moors di IG mungkin udah familiar ya dengan konten-konten seperti ini atau ini. Yap, meme. Bentar, ini bacanya meme apa meme ya? Gue inget momen pertama kali tahu meme di internet, dan itu ngerubah gaya komunikasi gue. Gue gak berhenti nge-share meme ke teman-teman gue. Seru! Gue bisa ngomong lebih dari satu kalimat dan orang lain bisa langsung ngerti. Gue juga bisa ngejokes, mengekspresikan rasa jijik dan kekecewaan gue terhadap sesuatu. Oh shit, here we go again. Banyak orang bilang kalau meme itu bahasa yang universal, bahasa yang ngebuat kita bisa relate pada komunitas tertentu. Meme juga bisa jadi representasi budaya pop, digunakan di periklanan atau momen politik. Politik. Ini membuat gue bertanya-tanya, kok bisa gitu ya? Istilah meme pertama kali dicetuskan oleh ahli biologi bernama Richard Dawkins pada 1976 dalam bukunya berjudul The Selfish Gene. Dia menghabiskan sebagian besar waktu untuk berbicara tentang genetika. Tapi di salah satu bab terakhir dia menemukan kata baru yaitu meme. Dan sejak saat itu, Dawkins diminta untuk menjelaskannya. Meme adalah apapun yang disalin, apapun yang ditiru, dan apapun yang menyebar, seperti replikator dalam dunia genetika. Dari kacamata genetika, replikator didefinisikan sebagai suatu informasi yang disalin dengan variasi dan seleksi. Singkatnya, meme adalah suatu yang diwariskan dari satu orang ke orang lain. Dawkins mengibaratkan meme seperti agama. Bagaimana gagasan soal Tuhan bisa menular, berpindah dari orang ke orang, dan berevolusi seiring zaman. Meme yang tersebar akan bersaing dan terseleksi, bersaing untuk mendapatkan perhatian orang-orang. Untuk meme yang berhasil akan menjadi konsumsi kolektif internet, sementara yang gagal tidak dipedulikan. Mas, isi mas orang IT kan? Tolong saya dong mas, laptop saya kenapa ya? Kok nggak bisa nyala mas? Aduh. Kau mbak siapa? Kau tahu saya orang IT? Tasnya mas, ya kan orang IT kan mas? Kelihatan kau dari tasnya, tolong saya ya mas ya, tolong. Mas IT juga bisa gaya. Seorang psikolog bernama Dr. Susan Blackmore mengatakan di BBC, meme akan tersebar jika ia diberi kesempatan. Konteks meme dalam internet pertama kali dikenal dari artikel Mike Godwin yang terbit di Wired pada 1994 dengan judul Meme Counter Meme. Sementara pembuat meme bernama Shane Hoax mendefinisikan bahwa meme adalah media yang digunakan kembali untuk menyampaikan ekspresi budaya, sosial, atau politik, terutama melalui humor. Meme memiliki kemampuan untuk menangkap wawasan dengan cara yang selaras dengan semangat zaman, kata Shane Hoax. Pada tahun 2022, Instagram mempekerjakan Shane Hoax untuk meliput Met Gala sebagai koresponden meme pertamanya. Dengan kepercayaan bahwa konten yang menarik dan relevan secara budaya akan muncul di acara Met Gala dan tersebar di platform sosial. Meme pada dasarnya adalah kartun editorial untuk era internet, kata Shane Hoax. Sementara itu, Lola Tesh bilang bahwa meme merangkum era kita saat ini. Dia mengingatkan bahwa semua hal nggak seserius itu. Ada beberapa momen budaya yang penting untuk memahami cara meme berkomunikasi dan berkembang. Lolcats, tren yang menyertakan foto-foto kucing lucu dengan teks di atasnya sebagai salah satu tren meme asli di era internet. Kemudian ada tren meme Rickrolling yang melibatkan video musik Rick Astley, Never Gonna Give You Up. Budaya meme terus berkembang dan masa depan meme tidak dapat diprediksi. Tapi beberapa kreator meme paling populer di internet memiliki pemikiran tentang kemana arahnya. Mr. Price dari memes.com meramalkan setiap momen budaya dan setiap berita akan disertai meme.
Dan meme itu akan menjadi bagian besar dari percakapan umum tentang peristiwa itu. Meme di internet mengambil apa yang sudah terjadi secara alami dalam cara kita berkomunikasi dan memperkuatnya dengan menjadikannya global dan sederhana, katanya. Memang gak bisa dipungkiri, satu gambar bisa bernilai 1000 kata. Sebuah gagasan yang besar mampu dikomunikasikan melalui sebuah meme yang terlihat sederhana. Dan sebuah gagasan tersebut bisa menyebar dan diserap dengan mudah berkat adanya unsur komedi di dalamnya. Jadi, hari ini kamu udah nge-share meme ke siapa aja nih?